garis besar, kualitatif data analisis itu kalau ditinjau dari caranya itu ada 3 ya. Tematik analisis, dilihat dari temanya, konten analisis, dilihat dari kontennya, coding prosedur. Ini biasanya untuk grounded theory, ya, coding prosedur. Kita lihat yang nomor 1 ya. Tapi sebetulnya dari semua cara menganalisis ini, ya, ada hal-hal yang hampir sama gitu. Apa dasarnya itu ya? Dasarnya itu ya tujuannya itu apa sih gitu. Kualitatif data kan biasanya bentuknya deskriptif, banyak apa sih data, banyak kata-kata gitu ya. Jadi kualitatif analisis itu sebetulnya bertujuan untuk uh, me, dikatakan men-shift ya, menggeser data yang jumlahnya banyak menjadi bukan lebih sedikit, tapi menjadi levelnya lebih konseptual, lebih apa, lebih bukan hanya deskriptif, tapi di atasnya gitu ya. Oleh karena oleh karenanya biasanya ditarik lewat maknanya ya. Makna itu biasanya tematiknya lewat kontennya gitu. Kemudian coding prosedur tuh hampir sama-sama dikit, cuman ada caranya sedikit yang berbeda ya. Jadi tantangannya itu bagaimana merejus ya, merejus mengurangi data. Tentu tidak asal mengurangi. Kita harus bisa mengkategorikan. Salah satu caranya dengan mengkategorikan. Tapi kategori itu nanti bisa kategorinya itu dikategorikannya menurut tema atau menurut konten gitu ya. Itu. Sehingga data yang tadinya banyak itu bisa apa? Bisa digeserkan ke data yang lebih konseptual sehingga lebih padat ya, lebih dan bisa dilihat maknanya. Dengan caranya biasanya dalam dalam menggeser dari data deskriptif ke yang lebih konseptual itu digunakan beberapa cara. Tadi di atasnya sudah katakan ada tematik, ada konten, ya ada coding prosedur gitu. Tapi sebetulnya pada saat proses analisis yang kita cari itu apa sih? Gitu. Sebetulnya ini hanya sedikit saja, nggak semuanya ya. Kita tuh biasanya mencari pola ya. Nanti polanya tuh kalau dalam misalnya konten analisis kita mencari pola. Pola itu apa? Sesuatu yang apa? Mana duluan, mana belakangan, dengan pola melihat. Itu berdasarkan keilmuan konsep yang sudah kita miliki. Mana A, B, C, D. Nah, itu menurut menyusunnya kita menurut misalnya level. Ya. Bisa juga ini nggak bisa dikategorikan, ternyata hasilnya berupa variasi gitu data. Kategorinya tidak bisa dikategorikan bahwa satu lebih tinggi yang satu di bawahnya atau levelnya seperti berlevel begitu. Bukan seperti itu juga gitu ya. Polanya susah diidentifikasi. Polanya itu berupa adanya range data yang ada dalam variasi seperti ini gitu ya. Misalnya, apalagi yang dicari meaning, makna, value, konsep. Bagaimana kita tahu bahwa itu konsep? Nah, itu dari awal kita harus sudah memiliki apa kayak familiarity. Ada kata-kata yang di belakangnya ada konsepnya. Contohnya ya, kata-kata yang biasa tapi sebenarnya ada konsepnya apa? Cemas, misalnya ya. Cemas itu satu kata tapi ada konsepnya. Authority, kalau dalam grounded theory. Authority itu satu kata, tapi di belakangnya ada konsepnya. Seperti itu contohnya. Ya. Kemudian yang terakhir bagaimana peneliti dalam analisis itu bisa mengkonstruk itu menyatukan temuan-temuan itu menjadi sesuatu yang ada kaitannya yang bisa diartikan misalnya menjelaskan fenomena X gitu. Bahwa tema-tema ini menjelaskan fenomena X. Tetapi kalau lebih tinggi lagi itu bisa dilihat lagi keterkaitan antara tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 itu bisa dianalisis lagi. Cuman tentu saja itu levelnya untuk lebih tinggi lagi ya, itu untuk membuat theoretical explanation ya.
Jadi mungkin seperti itu. Di dalam proses analisis juga ada critical thinking. Kadang yang paling sulit itu analisis ya. Kalau saya merasakannya kalau analisis ini kita yang paling sulit misalnya kita mencari hubungan yang satu dengan yang lain atau menentukan tema. Menentukan tema itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi bagi pemula karena sering sekali uh, menggunakan perspektif kita. Kita tidak berada di perspektif pasien atau partisipan. Yang sulit itu ya kalau saya meriksa, kalau pada yang awal-awal itu bagaimana dia mereduce significant statement menjadi tema atau subtema. Itu agak susah ya. Kadang kadang menggunakan perspektif memaksakan gitu. Oleh karena kita harus mengerti dulu sebetulnya itu yang diceritakan oleh partisipan itu apa. Baru kita membreakdown ya kalimat demi kalimat yang mengandung arti, lalu artinya di maknanya, temanya ditulis di sebelahnya misalnya. Nah itu menurut tematik analisis. Kalau dalam penulisan makna semuanya dalam bentuk kita menulis laporan atau artikel atau tesis itu lebih sulit lagi menurut saya karena kita harus bisa menyampaikan betul-betul kaitan satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang ada hal yang tidak kita mengerti. Kadang-kadang ya kalau saya merasakan dan itu harus harus difikirkan gitu. Jadi bukan sesuatu yang gampang ini tema gini-gini aja gitu. Oh ini kayaknya bukan seperti itu sebetulnya. Kita harus memikirkan isu apa ya. Ini sebenarnya apa gitu. Sebetulnya kalau bisa menggali dan kemudian mengeksplor lebih jauh ya, itu sebetulnya menarik sekali hasil-hasil studi kualitatif ya kalau kita lihat di jurnal-jurnal yang misalnya Q2, Q1 gitu ya. Atau mungkin di Sinta 2 juga gitu ya. Kenapa kita harus melihat jurnal di yang terindeks? Karena itu sudah ada reviewernya, sudah ada yang nyaring gitu isinya dan kita bisa belajar dari yang baik tadi gitu ya. Jadi kita harus ada key point, ada kata-kata kunci yang harus kita pikirkan. Gitu. Maknanya itu sebetulnya apa ya? Ini kalau saya merasakan gitu. Kadang-kadang sulit dalam mengartikan keseluruhannya. Kadang-kadang kalau sudah sulit itu memang kita nggak bisa paksakan ya, karena kita harus kemana dulu, lalu kita kalau pas lagi ingat jangan lupa langsung ditulis karena nanti kita lupa lagi. Gitu ya. Jadi kalau perlu, kalau sekarang HP-nya kan recordingnya bagus-bagus. Kalau perlu tuh kita ngomong aja di record gitu. Karena tadi kita lewatin gitu ya. Terus nanti pas kita mau nulis lupa lagi tadi teh apa ini sebenarnya gitu ya. Jadi ada beberapa hal dalam melakukan analisis, interpretasi itu kita memang harus memikirkan kaitannya ini temanya apa gitu ya. Kaitannya dengan yang satu tema subtema lainnya. Kemudian kita juga harus memikirkan tadi ya ini tuh norma apa gitu yang ada di kenapa partisipan ini bicaranya seperti ini. Jadi dalam analisis itu kita ada critical thinking yang harus kita pikirkan. Kadang tidak mudah kita hanya mungkin pada subtema itu masih mudah gitu kita tulis ini. Tapi mengkategorikannya, terus sudah jadi kategori kita memutuskan temanya ternyata ini. Nah itu kaitannya apa? Bagaimana kita menjelaskannya? Sebetulnya kita tidak boleh menulis banyak-banyak tema yang kita temukan. Mungkin hanya satu atau dua, tapi kita sudah bisa memberikan penjelasan dan menampilkan dua quotation atau dua kutipan sebagai bukti bahwa benar ini yang terjadi pada partisipan. Kadang saya masih sulit ya untuk ini ya. Kadang ditulis banyak-banyak quotation dari partisipan. Sebenarnya nggak boleh. Mungkin kita hanya munculkan misalnya 2 atau 3 saja sudah cukup untuk
dalam kita menulisnya satu section tentang tema tersebut. Dari mana kita bisa mengartikan semuanya? Ya memang kita harus paham semuanya, tapi kita nggak mungkin memasukkan semua subtema atau tema ke dalam tesis kita. Gitu ya. Yang suka saya lihat ditulis semuanya, aduh ini mah nggak bisa begini, harus diartikan itu artinya apa gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya kita harus berpikir analisis ya, memang harus menganalisa apa data-data itu maksudnya apa gitu. Kalau masalah analytical thinking, saya rasa sama saja kuantitatif, kualitatif, data itu harus diinterpretasikan. Ini juga sepertinya gampang gitu, tapi dalam mengartikan itu kita memang harus kadang saya juga ada beberapa hal yang nggak jelas gitu ya, sampai saya tuh harus mencari lagi ke interviewnya itu, dia tuh sebenarnya itu artinya apa ya gitu. Sering sekali, beberapa kali saya seperti itu. Jadi interview dalam transkrip itu kadang kita kan mereduce ya, yang nggak ada sambungannya itu kita bisa buang gitu. Tapi kadang kita mentok itu kita kembali lagi ke interview misalnya. Karenanya sini adalah ada option misalnya standing back from information given. Nah, selain itu ya tadi kadang-kadang kita juga harus mencari maknanya tadi. Mungkin dari referensi, dari apa yang kita baca gitu. Kalau referensi kita kurang, kadang-kadang kita juga dalam mengartikan itu, dalam menganalisis itu kita juga mengalami keterbatasan. Ya kan seperti itu. Ini tentang ini prosesnya seperti apa? Checking closely whether each statement follow logically from what went before. Yaitu itu untuk melihat sequence ya, sequence. Adakah sequence yang disampaikan gitu ya, dari partisipan. Contoh misalnya yang sequence itu ya itu yang proses berduka itu contoh hasil kualitatif riset yang bagus, yang menampilkan sequence dari proses berduka gitu. Jadi ternyata tahapan berduka itu seperti ini. Itu dari studi grounded theory. Kemudian isu yang sama itu mungkin hal yang sama disampaikan oleh beberapa partisipan, itu harus dilihat juga cara pandangnya itu seperti apa, gitu. Maknanya apa. Itu beberapa dasar ya. Kemudian mungkin ada perbedaan-perbedaan yang disampaikan gitu ya. Itu kita juga harus bisa mengeksplor kenapa sih ada perbedaan tersebut. Misalnya ya. Kemudian kita juga harus melihat hidden assumption. Assumption itu asumsi-asumsi yang tersembunyi gitu ya. Yang mungkin ada di kata-kata partisipan tapi nggak disampaikan dengan jelas. Nah ini pada saat kita mungkin menganalisis, kita harus lebih teliti lagi. Terus apa sih yang menjadi pertimbangan pada saat proses analisis? Words itu kata-kata. Tadi saya sampaikan ada kata-kata yang memiliki conceptual power, yang memiliki konsep yang disampaikan gitu. Nah ini kita harus jeli gitu ya. Ada nggak kata-kata yang satu kata tapi itu kita bisa artikan gitu ya. Konteks pada saat kita interview, tone-nya, apakah dia marah, apakah dia sedih, internal konsistensi, bagaimanakah adakah opinion, pendapat yang sama atau yang bergeser pada satu partisipan dengan partisipan lainnya. Dan kata-kata yang mungkin ada satu kata yang sering muncul gitu. Pada konten analisis itu dihitung. Kemudian ada hal yang spesifik yang disampaikan gitu. Kemudian trends dan tema ya.
Nah, proses data analisis ini sebetulnya tuh nggak bisa sekaligus jadi dapat gitu ya. Karena ada setelah subtema banyak itu ya, jadi ada subtema tuh harus kita kategorikan. Step pertama kita membuat subtema dari kata-kata yang disampaikan oleh partisipan. Nanti Anda kan sudah punya transkrip interview. Nanti Anda harus membuat subtema dari setiap kalimat yang mengandung makna. Satu kalimat kalau mengandung makna bisa boleh dipenggal. Tapi ada misalnya 2-3 kalimat baru ada artinya gitu. Ya nggak apa-apa. Lalu perhatikan tadi ya kata-kata yang punya conceptual power. Tadi yang sudah saya sampaikan. Gitu. Jadi, nah itu kesulitan tersendiri pada saat kita mengkategorikan data-data mana masuk ke mana kategorinya. Terus nama kategorinya atau temanya apa? Nah itu juga perlu pemikiran yang sangat intens ya. Baru setelah itu kaitannya satu dengan yang lain. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan? Ini masih saya bicara teoritis. Teoritis tapi harus difahami karena proses analisis itu tidak hanya sekedar analisis. Ya. Kemudian step-step dari analisis secara umum ya. Pertama, familiarisasi dengan data. Bagaimana sih kita bisa familiar dengan data? Kalau kita tidak familiar, kita jangan harap kita bisa melakukan interpretasi. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan hasil interview itu. Kemudian setelah itu dibuat transkripnya. Anda sudah sampai di transkrip kan? Sudah sampai di transkrip ya. Kemudian membuat subtema. Saya rasa mungkin di sini kebanyakan fenomenologi mungkin karena ground theory agak susah kalau cuma 6 bulannya waktu. Nah, lalu organization and indexing. Itu tadi subtema yang sama itu digabungkan. Lalu konsep yang mendasarinya apa? Baru kita memberikan nama kepada kumpulan subtema atau kita sebut tema. Mungkin itu bisa disebut tema, bisa disebut konsep, bisa disebut kategori. Ya kalau fenomenologi bilangnya itu tema. Kalau ground theory dibilangnya konsep atau kategori. Kalau secara umum, misalnya pada studi mixed method kualitatif kuantitatif bisa dibuat konsep, kategori atau tema, bisa saja tiga-tiganya digunakan. Cuman kalau kita ngomong tema biasanya ya fenomenologi gitu. Kalau bilang kategori atau konsep biasanya ground theory. Nah, data itu organisasi atau indexing data itu digrupkan. Nah, ini kalau studinya sedikit mah ya, kalau studinya cuma 6-7 masih mudah. Tapi kalau sudah 20-30 itu harus benar-benar mengindeksnya. Misalnya kita mau memberikan kode misalnya P1, misalnya P1 atau partisipan 1 AB, itu berarti misalnya rumah sakit A B misalnya. Atau satu abjad aja, rumah sakit B gitu. Kemudian nomor sekian sampai nomor sekian itu rumah sakit C. Dan itu harus disimpan dengan baik semua dokumentasinya, baik dalam bentuk transkrip ataupun dalam bentuk recording. Jadi harus rapih dalam membuat menyimpan dokumennya, dokumen baik soft copies atau hard copy. Nah, baru kita kasih kode tuh supaya yang nama-namanya itu tadi jangan ada namanya. Diganti dengan pseudonym, misalnya nama palsu. Nah, tadi kemudian
tadi ya dilakukan subtema dulu dari partisipan interview, dibuat subtemanya, kemudian subtema yang sama dikumpulkan menjadi tema. Kadang misalnya ada 12, ada 13, tapi setelah dipikir-pikir ini tuh bisa masuk ke sini, ini tuh bisa masuk ke sini, biasanya gitu. Tapi ada satu nih yang tema itu nggak beda dari yang lain, itu coret aja. Misalnya, berarti salah itu yang nggak inline. Tuh ya. Mungkin kalau untuk S2 bisa sampai mengembangkan konsep kategori atau tema. Nah, ini 7 ke bawah itu bisa untuk S3. Mencari kata hubungan antar tema atau kategori atau konsep, menghaluskan development teori, testing teori, ini untuk S3 biasanya 7 sampai 11. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Silakan sambil lihat-lihat. Saya istirahat sebentar ya, ini rada sesek napas. Silakan sambil dilihat ya kalau ada yang nggak jelas gitu. Nanti kita setelah ini mulai ke tematik analisis. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau belum belum ada yang ditanyakan, saya lanjutkan dengan tematik analisis ya. Nah, ini kebanyakan yang tematik analisis ini banyak penggunaannya itu sering digunakan terutama misalnya pada fenomenologi. Pada mixed method juga kadang digunakan ya. Pada prinsipnya kalau kita melakukan tematik analisis, kita mengidentifikasi kemudian melihat ya transkrip yang ada di kita itu sama mulainya dengan menetapkan subtema. Jadi dari satu transkrip itu namanya di breakdown ya, di breakdown menjadi kalimat demi kalimat yang mengandung makna. Kalau satu kalimat, nanti saya kasih contohnya ya, udah bisa diartikan, nggak apa-apa. Tapi kalau satu kalimat belum bisa diartikan, mungkin 2-3 kalimat baru bisa diartikan. Kemudian ya kita analisa, kita tetapkan subtemanya. Dalam menetapkan subtema, kita harus melihat dulu, paham dulu secara keseluruhan itu apa maksudnya. Kita bisa tahu nggak sih apa yang disampaikan? Pasti kita bisa tahu. Sedih, senang, biasa, datar kalau biasa ya, dari yang disampaikan. Atau apa sih yang dia sampaikan itu di wawancara itu, baru kita bisa melakukan interpretasi. Jadi menginterpretasikan itu tidak hanya bergantung pada statement yang di situ, yang kita lihat di kalimat tersebut, tetapi juga harus kita pertimbangkan pesan atau makna dari yang disampaikan dari seluruhan transkrip wawancara tersebut. Jadi tidak akan ada yang bertolak belakang nanti, misalnya statementnya diinterpretasikan begini, padahal secara keseluruhan itu dia itu seperti ini loh. Dia menyampaikan ini, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tetap misalnya ada itu, bisa juga kita klarifikasi lagi gitu. Tapi biasanya
Uh, Kalau yang nggak sejalan itu saat itu juga harusnya kita bisa mengklarifikasi lagi. Sebenarnya apa maksudnya gitu. Jadi kemudian dalam menetapkan, dalam mengartikan tadi ya kalimat atau kumpulan 2-3 kalimat yang mengandung arti, mengandung makna, selain kita harus mempertimbangkan secara keseluruhan dari transkrip itu pesannya apa, kita juga harus selalu ingat fenomena yang kita teliti itu apa, research question kita itu apa, sehingga yang kita itu juga harus menggait kita pada interview dan pada transkrip dan pada saat kita melakukan analisa. Dia harus menjawab tuh. Kalau kita mengeksplor fenomena X, berarti yang kita jawab, kita gali lebih jauh adalah fenomena X tadi. Sehingga memang nanti dari hasilnya memang kita bisa melihat kumpulan tema tersebut menjelaskan fenomena X, misalnya gitu ya. Itu bisa dilihat dalam hasil penelitian kita gitu ya. Itu tadi tentang tematik analisis. Apa sih yang dimaksud dengan tema? Tema adalah sesuatu yang bermakna, yang signifikan, yang penting, yang ada dalam data tersebut, dan kaitannya dengan fenomena penelitian yang kita teliti. Nanti mungkin kita didapatkan tuh subtema. Sebetulnya pada saat kita menganalisis, nanti harus kita bisa artikan atau bisa kita interpretasikan level dari level atau pattern atau pola dari subtema itu bisa kita susun nggak? Kita biasanya bisa mencari pola ya dalam hal itu. Ini hal-hal yang dijelaskan itu menjelaskan suatu pola tertentu terkait fenomena tersebut. Ya tadi fenomena itu tema itu menjelaskan tentang sesuatu yang signifikan atau penting dari data tersebut yang ada kaitannya dengan fenomena yang kita teliti atau research question. Jadi yang kita tuliskan di situ adalah makna dari signifikan statement tadi apa, artinya, maknanya. Nah, supaya kita bisa menginterpretasi dengan baik, makanya kita harus memahami keseluruhan, harus baca dulu keseluruhan dari transkrip itu apa. Sehingga kita memaknainya itu betul. Nah, ini beberapa cara kalau kita ingin melakukan tematik analisis dengan baik. Tadi kita harus familiar dengan data. Caranya tadi dengan dibaca, didengarkan. Kemudian mau menuliskan tadi initial code atau subtema kalau pada fenomenologi. Nah, searching for themes, pada saat kita menuliskan codes atau subtema, tadi kita bisa mengidentifikasi tadi kata-kata yang memiliki konseptual power. Dikatakan kata-kata yang memiliki konseptual power itu satu kata, tapi dia bisa menjelaskan beberapa kalimat itu sebetulnya artinya kata ini. Tapi ini harus hati-hati dengan perspektif kita. Jadi kita jangan sampai membuat subtema dengan perspektif kita. Sulit nanti pada saat mentesnya itu benar nggak sih tema-tema tersebut menggambarkan fenomena yang kita teliti. Kalau nggak benar berarti kita salah gitu kan dalam menarik tema atau subtema. Jadi dalam searching for them bisa saja kata-katanya muncul dari partisipan. Sebenarnya saya lebih suka itu vivo codes namanya. Jadi kadang saya lebih suka mencari kalimat, ada nggak sih kata yang paling tepat menggambarkan apa sebenarnya dia rasakan. Itu namanya vivo codes. Vivo codes itu codes atau tema yang kita ambil dari kata-kata yang disampaikan yang keluar dari partisipan. Tapi kadangkala tidak bisa semuanya. Jadi kita ambil meaningnya, maknanya, atau value-nya.
Jadi kita searching for themes itu, mencari tema itu caranya tadi. Apakah mau vivocons? Vivocons itu nggak bisa karena nggak ada kata-kata yang benar-benar bisa menggambarkan apa yang dia sampaikan. Jadi pakainya minim. Lalu reviewing themes, tema-tema yang muncul itu kita lihat lagi. Kadang-kadang ya, kita supervisor suka sebutnya wordingnya. Namanya tuh nggak tepat gitu sebetulnya. Kita tahu sebenarnya ini. Nah ini yang kita perlu reviewing themes. Kadang ini wordingnya nggak tepat. Kata-katanya tuh nggak tepat. Tapi sebetulnya maksudnya ini. Nah gitu. Jadi kemudian dalam memberikan naming the themes atau dalam menyampaikan kata-kata yang menjadi temanya itu, kita sendiri harus mengerti maksudnya apa gitu. Kadang saya tanyakan ini maksudnya apa? Kita menyampaikan ini maksudnya apa? Kadang-kadang kita kalimat pertama pada saat interpretasi kita harus menyampaikan maksud tema ini adalah menggambarkan apa-apa-apa. Itu peneliti yang akan harus tahunya. Jadi kita menggambarkan apa-apa yang disampaikan pasien dengan nama tema tadi atau pointsnya. Nah itu kadang-kadang yang nulis tema gitu, terus sampaikan apa? Tapi apa yang dimaksud tema ini oleh peneliti yang dia memiliki pengetahuan terkait tema tersebut karena dia yang melakukan penelitian. Nah itu seringkali tidak disampaikan dan ketika ditanya tuh agak gelagapan juga gitu. Nah itu kita harus bisa menyampaikan tema ini maksud menggambarkan ini. Kemudian dijelaskan bahwa ini disampaikan ini bisa dilihat dalam kutipan di bawah ini. Kutipan itu satu section itu paling banyak 2 atau 3. Tidak boleh semuanya kutipan, itu nggak boleh. Itu tidak diperkenankan seperti itu. Apalagi kalau publikasi, diminimalkan kutipannya. Paling 1 gitu ya. Baiklah ini 6 fase 6 tahap dalam penelitian yang harus diperhatikan. Nah ini terkait rigor, mungkin saya tidak akan membahasnya karena nanti ada bahasan tersendiri. Nah, Halo? saya akan masuk Halo? lagi, tadi kan tematik ya, saya akan masuk ke konten analisis. Konten analisis itu sebetulnya mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan tema juga. Cuma kalau konten ini biasanya ya diperbolehkan kita menghitung ya, menghitung konten isinya itu apa ya. Ini kalimat ini maknanya apa? Terus kita ada nggak kata-kata yang mengandung kata kunci gitu ya, terkait dengan fenomena tersebut. Terus ada kata-kata yang disampaikan itu lagi itu bisa dihitung gitu di dalam konten analisis. Caranya itu tahapannya hampir sama saja dengan tematik analisis. Cuma tematik analisis itu pure dari tema yang muncul. Kalau konten kita melihat isinya, terkadang kita sudah menerapkan framework-nya terlebih dahulu. Framework-nya misalnya gini. Saya akan kembali lagi ke contoh. Contoh itu apa? Proses berduka. Misalnya, saya akan melakukan penelitian terkait Halo, Prof. Bu.
apakah dia menyampaikan dalam tahap mana, apakah dia juga pernah mengalami tahap ini. Ada nggak tahap lainnya gitu. Nah, nanti hasilnya apakah nanti ini akan memperkaya, apakah memberi masukan, kan ini misalnya lebih detail dengan proses menduga tentang apa gitu. Nah, itu salah satu konten konten analisis. Jadi kita udah punya framework duluan. Banyak juga sih yang lain misalnya tentang apa behavioral kognitif behavioral terapi misalnya ya. Nanti frameworknya seperti ini. Kemudian yang ingin dilihat adalah konten ini. Gitu. Nanti bisa kalau yang sudah menguasai gitu ya. Jadi itu bedanya. Jadi kalau si konten analisis dia memungkinkan sudah memiliki framework sehingga dia mencari tema-tema yang sebetulnya dia sudah memiliki frameworknya, memiliki apa kunci-kuncinya dalam apa sih dalam theoretical frameworknya. Berbeda kalau tematik itu kita nggak pernah tahu tema apa yang akan muncul di dalam hasil analisis tadi. Itu bedanya ya, konten analisis. Baik, kita lanjutkan. Ini 3 pendekatan dalam konten analisis ya. 3 cara, ada yang konten analisis yang konvensional, hampir sama dengan tematik, directed content analysis yang seperti saya contohkan tadi, kemudian summative content analysis, dia hampir sama dengan konvensional analisis, tematik analisis, tapi tadi dihitung kata-kata yang kata kuncinya. Ya. Ini untuk konten analisis. Ini contohnya ya untuk konten analisis. Ini jarang-jarang digunakan ini. Saya belum pernah membimbing yang menggunakan konten analisis, tapi kadang ada kondisi tertentu. Mungkin saya pernah lihat ya teman yang waktu S3 itu dia menggunakan konten analisis yang directed karena dia sudah punya theoretical framework. Ini bagus juga gitu. Nah, karena ini yang ini tahap-tahapannya, ya sebetulnya tahapannya nggak usah terlalu dirisaukan ya, hampir sama tahapannya ya. Pada akhirnya harus mengumpulkan apa subtema ya atau coding ke dalam coding yang lebih tinggi, misalnya kategori. Beda nama, tapi prosesnya hampir sama. Cuman ada sedikit perbedaannya. Ini tentang directed content analysis, tadi saya sudah jelaskan ya. Saya akan skip dulu saja, karena ini jarang juga dipakai ya oleh mahasiswa. Ya. Yang paling sering itu malah fenomenologi ya. Dari sini saya tadi terakhir di analisis terakhir ya. Ini juga grounded theory ya. Coding prosedur ini juga jarang dipakai. Coding prosedur. Ini grounded theory. Saya untuk S3 menggunakan ini, tapi di sini saya pernah ada membimbing mahasiswa S2 ya. Kasihan juga, repot ya, berat gitu ya. Hanya sampai level kedua saja, hanya sampai kategori aja. Hanya sampai kategori ya. Jadi nggak sampai theoretical course. Sampai di sini ada yang tanyakan. Saya nanti akan membaca yang fenomenologi yang sering digunakan. Ini untuk grounded theory ya, analytical process untuk grounded theory jarang digunakan. Nah, ini aja kesimpulannya. Jadi dalam kualitatif analisis ya, data yang dihasilkan itu pertama itu biasanya datanya berupa data deskriptif ya, kemudian kita buat transkrip, data mengalami reduction. Biasanya kalimat-kalimat tuh kita nggak tulis semuanya ya, yang nggak berkaitan biasanya kita dibuang ya. Kemudian prosedurnya ya, prosedur analisisnya mulai dari coding ya,
kemudian membuat tema, ya, melakukan kategorisasi. Nah, ini kalau abstraksi, comparison ini pada tahap selanjutnya. Abstraction itu pada saat menulis kita melakukan abstraksi. Kemudian hasilnya apa? Berupa deskripsi bisa, berupa theoretical explanation bisa, tergantung levelnya. Nah, baik, ada yang ditanyakan sebelum saya membuka, saya stop share dulu, sebelum saya buka yang Polaizi. Gimana, sudah read? Atau saya mau kasih contohnya dulu? Supaya tidak read. Contoh, Bu. Contoh ya. Contoh, saya harus cari dari yang saya punya ya. Sudah dijelasin belum sih? Belum, Bu. Belum ada. Belum ya? Jadi memang belum ada gambaran. Contoh ya? Baik. Jadi, tunggu sebentar ya. Saya akan cari dulu, akan buka dulu filenya yang lain. Kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Kelihatan. Terlihat? Lihat. Ya. Ini saya mau menjelaskan dari transkrip ya. Ini bandingkan saya waktu pertama kali belajar yang ground theory kira-kira 10 tahun yang lalu lebih ya. Sekarang kan tahun 2022, belum 10 tahun, 8 tahun. Ini transkrip dari awal hasil interview. Jadi di sini memang kita harus memiliki dokumen yang baik ya. Ini adalah hasil breakdown karena supervisor saya orang luar, jadi saya harus benar-benar memfasilitasi dia supaya dia bisa membaca dengan baik dan bisa mengkoreksi ya kalau dia bisa membaca dengan baik. Jadi saya breakdown, kemudian codingnya saya pisahkan. Ini codingnya sangat low level coding.
Artinya kualitas codingnya kurang baik lah, namanya juga masih awal gitu ya. Ini kan awal penelitian, ini baru partisipan ketiga di rumah sakit di ED rumah sakit A gitu kan. Ini ada 3 rumah sakit, ini yang paling awal. Baru yang ketiga ya, karena yang ke pertama kayaknya menurut saya jelek sekali, lebih jelek gitu dari ini. Ini pun masih lihat saya apa, apa, membuat codingnya itu kalimatnya banyak sekali. Yes. Jadi supervisor saya istilahnya mengkritik, ini kamu teh ini low level coding kan saya maaf baru bisa segini. Nanti yang selanjutnya saya akan lebih baik lagi. Kesininya ya udah lebih baik lagi. Memang itu bertahap ya, proses belajar seperti ini nggak bisa langsung. Ini low level coding, jadi ini adalah participant statement, ini pertanyaan, tentu saja nggak setiap pertanyaan kita tulis ya. Karena itulah ada reduction. Kemudian kita tulis ini codingnya atau subtemanya yang kualitasnya masih rendah, low level coding. Sehingga dibilangin sama supervisor saya bilang saya tuh berikan saya waktu ini kan sampai 50 nih, kan ini setahun setengah nih proses penelitiannya. Jadi belajar membuat coding juga perlu waktu gitu ya. Perlu waktu buat saya untuk bisa menghasilkan seperti apa yang diharapkan oleh supervisor saya. Tapi saya kasih contoh yang awal tuh yang menurut saya, karena saya ketakutan, takut apa? Takut nggak ngerti nantinya gitu ya. Maksudnya apa kalau codingnya terlalu tinggi, saya belum pede. Nah ini jadi nanti dari hasil transkrip yang Anda buat, Anda harus breakdown, Anda harus pecah-pecah ke dalam kumpulan kalimat atau satu kalimat yang mengandung arti, yang mengandung makna. Terus waktu itu supervisor saya bilang, identifikasi kata yang memiliki konseptual power. Sampai partisipan kelima saya belum tahu gimana caranya melihat yang konseptual power. Akhirnya kesini-sini saya ngerti, oh rupanya yang gini ya. Jadi akhirnya saya bisa menemukan juga misalnya lacking authority itu langsung dari partisipan. Oh nah ini tuh kayak begini, ini yang ada maknanya kata dia, kata supervisor saya. Jadi seperti ini dari transkrip nanti harus di breakdown. Kalau kita sedang belajar, kita harus maksudnya memfasilitasi juga supervisor saya untuk tahu gitu, oh ini loh coding yang saya buat gitu. Karena saya juga masih awal dan kayaknya saya nggak pede, saya perlu disupervisi oleh dia gitu ya dalam proses coding ini ya, ini awal sekali ya. Nah nanti yang Anda buat di sini situationnya apa, lalu Anda hasil interviewnya di breakdown tuh dibagi-bagi dalam kalimat yang ada artinya gitu. Kalau nggak ada artinya ya jangan di breakdown kalau belum ada artinya. Nanti Anda juga nggak bisa membuat subtemanya artinya apa gitu. Kami sini ada yang ditanyakan? Bu, izin Bu. Iya boleh. Tadi untuk membreakdown itu kan misalnya kita punya subtema, punya tema nih, kita akan breakdown jadi subtema. Tema mah nanti terakhir. Oh iya, maksudnya gini Bu, kalau misalnya dari partisipan ini, apakah pure kita ambil kata-kata partisipan atau udah kita maknakan gitu Bu? Nah, yang partisipan di bawah kata partisipan ini pure dari partisipan. Jadi ini yang ngomong partisipan, in my opinion the role of ini adalah ini. Jadi saya ini yang coding itu kalimat saya. Jadi di sini tentang peran perawat itu memberikan pelayanan kesehatan untuk pasien yang memiliki masalah kesehatan yang urgent. Nah itu saya simpulkan dari partisipan. Jadi nanti kalau Anda menulis, maka Anda yang nulisnya di coding, di daftar coding atau subtema. Nah, cuma saya kehilangan satu tabel lagi yang sebelahnya itu coding subtema, kemudian di sebelahnya itu tema. Saya kehilangan itu karena ini kan udah berapa tahun ini, tahun berapa? Tahun 2010 mungkin ya ini.
2008-2010. Jadi ini mungkin kalau kita nulisnya subtema mungkin ya, kalau nggak pakai grounded theory subtema. Tapi kalau mixed method dia bilangnya coding juga. Nah ini nanti kumpulan ini itu mengandung di grup kan ya. Ini saya cari tapi saya belum nemu ini. Satu tabel lagi ini ada. Ini kan tabel pertama, ini tabel dari partisipan. Ada satu tabel lagi yang isinya di sininya coding, di sininya fokus coding. Tapi kalau fenomenologi di sininya subtema, ya. Di sini subtema, kumpulan subtema itu menjadi tema di sebelah. Nah, ini seperti itu kalau yang yang 2 level. Seperti ini ya. Saya akan jelaskan nih. Ada lagi nggak pertanyaannya? Udah ini ya? Cukup Bu untuk sebentar. Iya. Bu, ini tanya Bu. Ya. Karena kemarin kita kayak tugas yang kemarin ya Bu ya, terkait dengan interview. Jadi sekarang ngerasa salah ada yang di interview gitu loh Bu. Nah kalau kemarin tuh jadi seolah-olah saya sudah mempunyai daftar pertanyaan yang akan saya tanyakan ke waktu itu memang perawat ya Bu ya, teman sendiri yang akan ini wawancara. Dan waktu itu saya tanyakan juga kelompok ini yang di interviewnya satu atau beberapa yang di interview. Ternyata katanya satu dulu. Ya, katanya satu dulu. Nah, itu Bu kalau memang tadi di sini ada pengelompokan kemarin itu saya tuh nanya terkait dengan istilahnya kebetulan waktu itu ada 2 sih sebetulnya yang saya interview itu. Cuman yang satunya itu perawat yang sudah lama, satunya yang perawat yang baru Bu. Karena awalnya kan saya nggak tahu ya kalau harus satu ini gitu. Nah, satu itu aja. Tuh ya terkait dengan selama bekerja di ruangan aku tuh apa aja sih pengalaman yang didapatkan. Waktu itu tuh ada yang pernah mendapatkan kekerasan kepada oleh pasien misalnya Bu, kayak ditampar kayak gitu. Nah, itu saya sulit Bu untuk ininya Bu, istilahnya kalau ini kan sudah ada pengkodingan subtemanya gitu loh Bu. Kalau itu tuh pertanyaan saya banyak gitu loh Bu. Apakah semuanya ditulis atau gimana Bu? Mohon ininya. Gini, sebetulnya sebelum kita mau menetapkan interview ya, kita harus menetapkan dulu temanya apa. Kemudian kita harus tahu research question-nya apa sih yang paling pertama. Ya kalau pasti kan ini terkait fenomenologi ya, yang banyak dikerjakan. Kalau research question fenomenologi itu apa? Jadi kalau research question fenomenologi itu pertanyaannya satu, terkait bagaimanakah yang Ibu rasakan setelah Ibu mengalami ini. Jadi ini bagaimanakah yang Ibu rasakan setelah Ibu lama bekerja di misalnya gawat darurat. Jadi kita lihatnya terbuka, pertanyaan terbuka, apakah yang dirasakan. Nah, kalaupun kita nanti dia kan udah Perbaiki dulu Bu. Ya, jadi kita tetapkan dulu temanya itu apa. Ya, misalnya saya ingin melihat pengalaman perawat di intensive care, pengalaman perawat yang bekerja di intensive care. Jadi kita ingin melihat fenomenanya itu apa. Karena di intensive care itu kan misalnya capek apa lah gitu ya diceritakan. Nanti tapi dalam bertanya kita nggak usah tanya ini tuh capek itu nggak usah. Itu kan fenomena yang ada misal ya. Terus baru kita tanyakan, bisa ceritakan Mbak bagaimana rasanya sudah bekerja di intensive care, bisa diceritakan.
Ini kalimatnya terbuka aja. Kalau mentok baru kita pakai bantuan pertanyaan itu. Paling 4 pertanyaan dan tidak boleh detail. Tidak boleh spesifik, jawabnya pendek-pendek, nggak boleh. Karena nanti itu akan mendikte, apalagi kalau banyak pertanyaan yang keluar pikiran kita, bukan yang ada di pikiran partisipan. Itu ya. Baik, ada lagi yang tanyakan? Nah, ini sekarang saya akan sebetulnya dari sini tuh kemana gitu ya. Saya katakan saya kehilangan satu ya. Satu tabel. Mungkin saya agak susah juga nyarinya ini karena diminta disimpan satu contoh di tesis, jadi ada gitu. Nah, dari sini tuh kemana gitu ya. Saya supaya Anda lihat ujungnya tuh positivitas itu gimana. Ini saya ke halaman 108 misalnya. Ini benar. Nah, ini ya. Ini tuh lihat yang sebelah ya. Initial codes itu subtema. Kelihatan kan? Yang di sebelah itu ini saya punya tabelnya ini, tapi tabel yang seperti tadi. Cuman itu sekitar 60 halaman lah gitu untuk semua ini tuh, jadi nggak dimasukin ke sini. Kalau ini saya contoh aja, saya masukkan contoh. Nah, ini initial code ya. Initial code sama dengan subtema. Focus code sama dengan tema. Ini jadi subtema yang sama itu dikumpulkan. Nah, kalau ini subtemanya sepertinya ada yang bertolak belakang. Tapi sebenarnya ini cerita yang sama tentang scope practice gitu. Scope practice-nya berubah-ubah, kadang melebar, kadang menyempit. Nah, jadi disebutlah scope practice yang berubah-ubah. Nah, ini contoh bagaimana dari subtema itu nanti akhirnya menjadi tema. Jadi subtema yang konsepnya sama tentang scope practice itu disatukan. Tetapi maknanya apa subtema ini? Tidak konsisten nih. Ya, scope practice-nya kadang kalau di kondisi yang misalnya tenaga profesional health-nya, misalnya medical doctor-nya banyak, gitu scope practice-nya jadi menyempit. Nanti kalau yang nggak ada, banyak sekali extended practice yang harus dilakukan, misalnya ya. Jadi ini sama-sama tentang scope practice, tapi artinya apa? Berubah-ubah, tidak konsisten scope practice-nya. Jadi itulah contoh bagaimana dari initial code menjadi focus coding. Nah, tentu dari initial code ini kan nanti harus, nah ini contoh ya. Bagaimana dari codes itu berkembang menjadi konsep atau kategori. Kalau dalam grounded theory kan 3 level. Jadi initial code, lalu focus coding yang tadi ya. Jadi subtema disatukan gitu ya. Kalau fenomenologi subtema disatukan langsung menjadi tema atau kategoris. Kalau grounded theory dari subtema menjadi fokus code dulu, dari fokus code baru menjadi nanti subtema atau kategoris, menjadi tema atau kategoris. Nah, ini ya tadi itu ternyata didapatkan 8 fokus coding nih, misalnya kayak begini yang tadi itu ya. Ini saya kasih contoh aja ya. Pasti bagaimana sih perjalanan dari dari interview ya, kemudian sampai ke transkrip, kemudian coding atau subtema, menetapkan coding atau subtema, ya, lalu menetapkan kategori gitu. Jadi dihasilkanlah 8 misalnya fokus seperti ini ya. Kemudian ini tuh harus diartikan. Nah, ini proses yang paling susah ya, yang perlu kita mengartikan kaitan semua ini. Itu nanti akhirnya kita menemukan konsep ya, baru menemukan konsep aja nih, baru kita menemukan konsep. Nah, ini konsepnya ternyata ada 3 konsep gitu misalnya ya.
Dari 8 itu ternyata ada konsep taking authority, ada konsep shifting boundaries. Boundaries itu apa? Batas-batas kerja yang bisa bergeser. Terus yang lainnya apa? Yang lain artinya apa? Yang lain itu memang kayak informal process learning, itu situasi yang terjadi di sana. Misalnya tentang learning from past experience, tentang apa we learn while we work, kita bekerja sambil belajar. Ini adalah situasi di sana, bagaimana proses pengetahuan itu terjadi gitu ya. Nah ini konsepnya ternyata ada dua gitu, ada learning authority, ada shifting boundaries. Jadi ada dua konsep tuh. Jadi theoretical explanation-nya mana? Belum sampai ini. Theoretical explanation-nya ada lagi. Nah, ini fase-fase tersulit itu di sini ya. Kalau yang S3 ya. Ini halaman berapa ya? Nah, kita harus melihat kaitannya satu dengan lainnya. Maka inilah theoretical explanation-nya. Dan ini sebenarnya yang paling sulit. Ya, ini bagaimana pasti suatu proses. Tapi proses ini semuanya harus transparan, harus bisa diperlihatkan. Nggak bisa kita tiba-tiba bikin begini. Harus bisa transparan, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau untuk ujian tesis, ya kira-kira seperti itulah perjalanannya dari mulai interview sampai ke membangun konsepnya. Cuman kalau untuk S2 itu kalau sudah sampai tema saja itu sudah bagus. Jadi bisa dijelaskan bahwa fenomena pasien yang hidup dengan diabetes itu digambarkan dari subtema A, B, C, D, E. Kalau dibaca emang benar seperti itu gitu. Bagi pembaca akhirnya bisa mengenali, oh beginilah fenomena pasien yang hidup dengan diabetes misalnya. Gak perlu pakai sampai ke theoretical explanation gitu. S2 sampai situ udah bagus. Untuk publikasi sampai ke situ aja itu udah bisa. Q1, Q2 udah bisa, asal memang bagus penjelasannya gitu. Jadi seperti itu ya. Semoga sudah ada gambaran. Jadi sekarang dari interview ya, nanti Anda buat subtema. Nanti jadi tutorialnya langsung dari interview menetapkan subtema. Lalu kita bisa mengira-ngira ini kategorinya apa saja ya. Sebelum ke kategori mungkin temanya apa saja. Yang paling jadi suatu kualitatif riset kalau bagus, dari awalnya memang harus kuat. Dari mulai interview harus kuat, penetapan coding, kemudian penetapan tema, subtema, sehingga pas sampai di ujung bagaimana kita menjelaskan bahwa fenomena ini digambarkan dengan tema ini benar-benar bisa tergambarkan. Benar-benar orang bisa, oh benar ya, ternyata ini tuh ini. Basicnya itu interviewnya harus bagus, transkripnya harus bagus, penetapan tema subtema, penetapan subtema dan tema harus bagus. Nah ini di sini yang perlu kesabaran. Kadang-kadang suka nggak sabar gitu, pengen cepat selesai. Itu lama sebetulnya. Kadang-kadang kita harus melihat dulu sebenarnya apa sih. Ya. Baiklah, semoga sudah ada gambaran untuk interview ya dan menetapkan subtema. Pada orang-orang yang berbakat dan sensitif ini dirasanya mudah gitu, hasilnya suka bagus gitu. Jadi memang belajar sensitif juga kita kalau dengan kualitatif tersebut. Baik ya, lagi azan saya dengarkan dulu ya.
Baik, semoga sedikit sudah bisa memberikan gambarannya. Nanti kalau sudah melaksanakan biasanya sudah lebih mudah. Kalau ada yang dulu, beberapa yang saya bimbing itu, ada yang masuk Q2, bahkan S1 pun ada yang masuk Q3 ya. Kalau dia melakukannya dengan betul ya, karena ini perlu clarity, perlu kejelasan. Dan itu dibangun dari proses interview dan penetapan codingnya, gitu. Penetapan coding atau subtemanya. Ada yang suatu saat saya entah kenapa Facebooknya dia tuh nyasar ke saya gitu ya. Kan suka ada tuh, sekarang mah nggak pernah buka-buka Facebook ya. Rupanya dia merasa susah segala macam ya. Tapi ternyata akhirnya dia merasa bersyukur ya, dia bisa mempelajari itu, dan hasilnya itu dia memang dia merasa susah karena dia melakukannya benar-benar ya. Hasilnya tuh dia itu angkatan pertama awal-awal tuh. Hasilnya dia bisa masuk Q3 ya. Yang mahasiswa ini gitu ya. Jadi memang dia susah karena dia melakukan dengan benar gitu ya. Dan alhamdulillah bisa masuk Q3 ya. Baik. Sampai di sini semoga sudah ada sedikit gambaran sampai kemana gitu ya, ada dalam analisis sekarang sampai di mana interview ya. Dalam interview apa sih yang dicari? Tentu kita harus tetapkan dulu topiknya, atau sehingga kita bisa dapat research question-nya dan mengeksplor sesuai dengan tujuannya. Tujuannya ya sesuai dengan fenomenanya yang diteliti. Ya, semoga ada gambaran nanti. Jadi tutorialnya, saya masih punya kelas tutorialnya. Jadi nanti tolong tutorialnya sudah sampai di subtema, menetapkan subtema dan coba mengelompokkan subtemanya menjadi tema. Gak apa-apa dapat 1 tema, 2 tema, gak apa-apa. Yang penting prosesnya itu sudah dijalankan. Tapi ya, kalau Anda udah pegang itu skillnya itu ya, bagaimana men-shift ya, menggeser data deskriptif ke data yang konseptual, Anda nanti punya skill, jadi udah terbiasa gitu. Kalau mau nulis ini, nanti udah kebayang nih ininya dulu gitu. Atau kalau udah bicara yang panjang lebar, nanti Anda udah bisa tahu, oh ini sebenarnya berbicara tentang 3 hal ini. Gitu ya, ini menjelaskan ini menjelaskan ini. Jadi nanti udah terlatih gitu, karena itu terlatih dari proses coding ya, menetapkan tema, subtema ya, kemudian kaitan tema satu dan tema yang lainnya itu harus menggambarkan fenomena yang diteliti. Dan itu berangkat dari proses interview dan coding atau penentuan tema subtema. Proses itu yang memang harus dijalankan dengan baik ya. Baik, sampai di sini semoga sudah sedikit ada gambaran ya. Kalau awal ya sama semuanya juga gitu. Lihat aja Anda, makanya saya tadi saya kasih interview yang pertama, contoh yang pertama, di mana itu interview yang ketiga Anda lihat kan codingnya aja kayak seperti itu. Saya juga kalau sekarang melihat, ampun ini kayak kalimat aja gitu ya. Tapi ya namanya juga proses belajar ya. Disengaja saya kasih yang itu gitu ya, yang jelek, yang hampir kalimatnya tuh hampir sama. Saking saya ketakutan gitu, takut lupa artinya. Padahal ya nggak gitu juga. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan? Ibu, jadi kita tutorialnya kapan, Bu? Itu udah siap belum interviewnya? Coba buat dulu ya. Oh iya, oke. Coba buat dulu ya. Mungkin kelompoknya Ibu itu, kelompoknya, supaya nanti saya bisa tahu kesulitan-kesulitannya. Karena nanti Anda suka ketawa, teman-teman Anda juga waktu itu pada ketawain temennya, sendirinya juga sama ya. Gak apa-apa ya. Itu kan proses belajar. Yang penting nanti Anda setelah itu tahu. Biasanya kalau udah tahu sekali, kesananya udah tahu gitu. Kalau jalannya udah tahu nih ke sini. Awal itu yang sulit ya. Baik, mudah-mudahan nanti ada gambarannya. Kalau mau memperbaiki interviewnya boleh, tapi saya mau sudah ada, pas nanti ketemu saya kasih 1 minggu deh ya. Setelah itu, tapi saya minta sudah ditetapkan tema subtemanya.
paling nggak dapat tema satu lah dari subtema. Biasanya kita baru menetapkan bisa dapat 2-3 tema itu biasanya udah 3 partisipan, tapi nggak apa-apa, ini kan namanya juga belajar. Jadi dia Anda belajar di subtemanya ini tidak dapat satu tema saja dari kumpulan yang subtemanya. Itu ya. Ibu, maaf. Jadi nanti kan berarti Ya. Ibu Ida kan tidak bisa saya hubungi, berarti cuma Ya, ada ini sama saya aja. kelompok dua sama kelompok. Ibu sama kelompok Ibu Tuti. Berarti nanti Iya. Ibu Tuti. Sama Ibu Ida. Oh iya maksudnya. Bu Tuti kan bisa. Ibu Tuti Ya. bisa ya. Ya, oke. Gitu. Kasihan kalau kebanyakan nanti. Terus untuk absen Ibu bagaimana? Itu saya belum bisa. Saya kemarin dari hari Jumat sakit. Aduh, ampun betul. Tapi terpaksa juga saya kesana kemari harus ini. Jadi sampai panjang sekarang. Nah, absen nanti ya. Saya belum ke kantor lagi. Karena Jumatnya ke kantor juga ada. Jumat nggak tahu nggak ke kantor kayaknya. Acara. Berarti izin dulu ya Bu ya untuk memperbaiki transkrip Iya, boleh. kemarin. Ya, transkripnya diperbaiki ya. Nah, tapi nanti boleh kalau ada yang misalnya ingin ditanyakan dari kelompok mana aja boleh. Nanti saya sediakanlah satu waktu nggak lama tapi bisa menjawab apa yang masih menjadi pertanyaan gitu ya. Baik, sampai di sini absennya mohon maaf Pak, itu dulu aja ya. Biasa dulu aja ya. Silakan Mbak Dedi foto dulu enggak? Oh, ini tuh Bu, pas pertemuan pertama kan ada yang udah diabsenin sama Ibu, ada juga yang belum. Ternyata masih banyak yang belum diabsenin. Ya, saya juga nggak bisa ini coba-coba. Jadi saya belum selesai semua. Jadi ini aja dulu lah, minta pakai berita acara dulu aja ya. Boleh, Bu. Pakai berita acara dulu. Saya belum sempet itu ya. Baik, Iya Bu, terima kasih. ya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.